warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pujianto Nur Ramadan, NIM 190600133 dari kelas Teknik Industri Asurin semester 3 Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab motivasi, mapel psikologi industri. Kita langsung masuk aja ya ke babnya. Motivasi berasal dari kata mana? Motivasi itu berasal dari kata Latin yang dinamai mover, yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kita masuk ke bab definisi motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi ialah suatu keadaan dalam diri atau internal state yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya suatu tujuan tertentu. Kita akan masuk tentang teori-teori motivasi. Berikut merupakan teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954, yang merupakan teori motivasi pertama yang memperhatikan unsur kebutuhan non-finansial yang ada dalam diri manusia. Teori ini menekankan bahwa kebutuhan akan bergeser dan tingkatnya yang lebih tinggi jika tingkat sebelumnya belum terpenuhi. Teori hierarki kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu deficiency needs and ground needs. Kita akan masuk ke pengertian deficiency needs. Apa itu deficiency needs? Yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi demi kesehatan dan keselamatan manusia. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu fisiologis, keamanan, and sosial. Kita masuk ke fisiologis atau fisiologikal, seperti contoh gaji kantin. Oke, kita masuk ke keamanan, safety and security, seperti contoh kenaikan gaji, tunjangan pensiun, asuransi, kecelakaan. Kita masuk ke sosial atau belongingness, yaitu seperti contoh kelompok kerja harmonis, teknik pengawasan, persahabatan, dan rekan kerja. Oke, kita masuk ke nomor 2, ground needs. Apa itu ground needs? Yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu penghargaan dan aktualisasi diri. Penghargaan, esteem and ego, seperti contoh jabatan, pujian dan salam, perlengkapan kantor, lokasi ruang kerja, akses terhadap informasi, dan lain-lain. Aktualisasi diri atau self actualization, seperti contoh perkembangan pekerjaan yang menantang, kesempatan untuk berkembang, dan lain-lain. Kita masuk ke teori dua faktor. Teori dua faktor dikemukakan oleh Friedrich Habsburg pada tahun 1959. Ada dua faktor dalam teori ini, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kita masuk ke pengertian faktor intrinsik, yaitu motivator yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri atau dikaitkan dengan kepuasan kerja. Seperti contoh gaji, keamanan, keselamatan kerja, dan lain-lain. Kita masuk ke pengertian faktor intrinsik atau higien, yaitu berhubungan dengan lingkungan di sekitar pekerjaan dan dikaitkan dengan ketidakpuasan kerja. Seperti contoh prestasi, pengakuan dan penghargaan, tanggung jawab, perkembangan pekerjaan, dan lain-lain. Kita akan masuk ke teori hierarki. Teori hierarki merupakan sebuah revisi dari teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow dengan menggunakan penelitian empiris. Teori ini diteliti oleh Clayton Alderfer pada tahun 1972. Kebutuhan inti manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ekstensi, hubungan, dan pertumbuhan. Kita masuk ke pengertian ekstensi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan existence, yaitu kebutuhan manusia untuk tetap bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis. Oke, kita masuk ke pengertian hubungan. Hubungan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan relatedness, yaitu kebutuhan yang menekankan hubungan pada hubungan antar individu dan hubungan sosial. Oke, kita akan masuk ke pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan growth, yaitu kebutuhan akan perkembangan dalam diri seseorang. Oke, kita akan masuk ke teori kebutuhan atau Mislen. Teori kebutuhan Mislen hanya memperhatikan kebutuhan non-finansial pada manusia dan tidak menyinggung kebutuhan finansial manusia. Oke, itu presentasi dari saya. Bila ada kurang salahnya mohon dimaafkan. Bila ada yang mau ditanyakan monggo tentang bab motivasi ini.
Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.